kita patut bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sangat banyak nikmat, bermacam-macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang mengamalkan dan memegang sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon di pagi hari ini agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hikmah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rahmat. Pada pagi yang cerah ini kita akan membahas kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji. Pada pembahasannya lalu kita telah membahas tentang menghormati ilmu, dan dengan cara menghormati guru, yaitu cara hormatilah ilmu tersebut. Sekarang kita akan membahas cara menghormati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Dan di antara menghormati guru yaitu dengan menghormati anak-anaknya. Wa man yata'allaqu bihi, dan menghormati yang berkenaan atau yang sehubungan dengannya, entah itu dari saudaranya, entah itu dari temannya, entah itu dari guru-gurunya lagi. Nah, ini cara menghormati guru. Jadi hormatilah anak-anaknya, dan hormatilah teman-temannya, hormatilah saudara-saudaranya. Nah, ini di antara cara menghormati guru. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahimallahu yahki. Guru kami Syekh Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah yang mengarang kitab Hidayah, Al-Hidayah rahimallahu, semoga Allah merahmati, yahki telah menceritakan anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad dars. Sungguhnya ada seseorang dari imam-imam besar, imam-imam senior, ia tinggal di Bukhara. Kana yajlisu majlisad darsi, ia sedang duduk di dalam majlis ilmu. Wa kana yaqumu fi khalalid darsi ahyanan, dan beliau terkadang-kadang berdiri selama pelajaran berlangsung, selama mengajar berlangsung. Jadi ada Syekh Islam Burhanuddin ini menceritakan ada seseorang dari imam besar, ya, lagi mengajar. Tiba-tiba ia berdiri, terkadang ia berdiri. Kenapa sebabnya berdiri? Kita lanjutkan. Fasa'alu anhu, maka para temannya bertanya-tanya tentang guru tersebut. Kenapa guru ini berdiri? Seperti itu. Faqala, dan guru tersebut berkata, inna bana ustazi yal'abu ma'as sibyani fi sikkati wa yaji'u ahyanan ila babil masjidi
fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadzi. Sesungguhnya anak guruku yal'abu ma'asibyan, bermain bersama anak-anak yang lain, fisikati, di dalam di jalan. Jadi anak-anak guru bermain dengan anak-anak yang lain di jalanan. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, dan terkadang dia datang berdiri di pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadzi. Maka ketika aku melihatnya, aku berdiri sebagai penghormatan terhadap gurunya. Maksudnya apa di sini? Jadi ini cara menghormati guru. Ketika ada anaknya guru sedang bermain, tiba-tiba dia datang di depan pintu masjid, ia langsung berdiri ketika mengajar sebagai ta'ziman li ustadzi, penghormatan kepada ustadz. Wal qadi al imamu Fakhruddin al Arsabandi kana raisal a'immati fi Maru. Dan qadi Imam Fakhruddin Arsabandi, dia adalah ketua imam di Maru. Maru ini nama daerah. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtiram. Dan penguasa sultan tersebut sangat-sangat menghormati dengan penuh kehormatan. Wa kana yaqulu, dan Imam Fakhruddin ini berkata, innama wajadtu hadzal mansiba bi khidmatil ustadzi. Sesungguhnya aku mendapatkan kedudukan ini bi khidmatil ustadzi, dengan berkhidmah terhadap ustaz, melayani, membantu ustaz, membantu gurunya. Fa inni kuntu akhdimul ustadzal al-qadi al-imama Aba Zaid Dabusi. Maka sesungguhnya dulu aku melayani ustadz yang bernama Al-Imam Aba Zaidil Dabusi. Wa kuntu, dan aku akhdimuhu wa atbukha ta'amuhu. Aku menyiapkan makanan untuk guruku, untuk gurunya maksudnya. Wala aqulu minhu syai'an, dan aku tidak memakan dari makanan tersebut sedikit pun. Nah, maksudnya apa ini perkataan Imam Fakhruddin? Jadi seorang sultan menghormati Imam Fakhruddin ini. Imam Fakhruddin berkata, sesungguhnya aku mendapatkan kedudukan ini karena dia dihormati oleh seorang sultan, seorang raja, karena ia berkhidmah terhadap gurunya, karena ia melayani gurunya, membantu gurunya. Fa inni kuntu akhdimul ustad, maka sungguhnya melayani ustad itu dan menyiapkan makanan atau menyiapkan makanan ini, memasak, maksudnya memasak makanan untuk gurunya dan tidak memakan sedikit pun dari masakan tersebut. Nah, ini diantara cara menghormati guru, dengan melayani, memasaknya, memberikan makanan, dan tidak memakan dari makanan guru tersebut sedikit pun. Wa syaikhu al-imamu al-ajalu Syamsu al-a'immatil hulwani rahimallahu
qad kana yakhruju min Bukhara wa yaskunu fi ba'dil qura ayyaman bihadithatin waqa'at lahu. Dan Syekh Imam yang mulia yaitu Imam Al-Hulwani rahimallahu, semoga Allah merahmati. Qad kana yakhruju min Bukhara, ia pernah keluar dan meninggalkan Bukhara. Wa yaskunu fi ba'dil qura ayyaman, dan syekh tersebut tinggal di suatu daerah, di suatu desa atau perkampungan, ayyaman beberapa hari, bihadatsatin waqa'at lahu, karena kejadian yang menimpanya, karena yang musibah yang menimpanya. Wa qad zarahu talamidatuhu ghaira Syekhil Imam Al-Qadi Abi Bakri Az-Zaranjari rahimahullahu alaihi. Dan para muridnya mengunjunginya kecuali Imam Abu Bakar Az-Zaranjari, semoga Allah merahmati. Nah, tadi ada Imam Al-Hulwani ketika dia keluar dari Bukhara untuk menempati di suatu daerah atau perkampungan beberapa hari, ia mendapati musibah. Terus para muridnya itu menjenguknya, mengunjunginya. Lalu ketika bertemu, kecuali Imam Abu Bakar Az-Zaranjari ini, ia tidak mengunjunginya. Faqala lahu hina laqiyahu, dan berkata di saat ia bertemu, gurunya berkata, Imam Al-Hulwani ini berkata, limadza lam tazuruni, mengapa engkau tidak mengunjungiku? Kata gurunya. Qala kuntu mashghulan bi khidmatil walidati. Imam Abu Bakar Az-Zaranjari ini berkata, menjawab pertanyaan dari gurunya, aku sedang sibuk, sedang membantu orang tuaku, sedang membantu ibuku. Qala, dan berkata pula seorang guru tersebut, turzaqul umur wala turzaqud darsa, wa kana dzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu darsu. Dan ternyata Bu guru ini berkata, turzaqul umur, beliau diberikan karunia umur yang panjang. Wala turzaqud darsa, dan ia tidak dikaruniai indahnya, manisnya belajar. Wa kana kadzalika, dan didapati seperti itu. Sebenarnya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura. Maka Syekh Az-Zaranjari ini meninggalkan atau tinggal hanya menghabiskan waktunya untuk berkhidmah terhadap ibunya, dan dia tidak teratur dalam belajar. Maksudnya apa ini di perkataan Syekh Imam Al-Ajallu Al-Hulwani ini? Bahwa ridho terhadap seorang guru, berkhidmatlah terhadap seorang guru, ya.
walaupun sesibuk apapun. Faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatul ilmi wa la yantafi'u bil ilmi illa qalilan. Maka barang siapa yang menyakiti guru, guru itu tersakiti, maka ia terhalang dari keberkahannya ilmu tersebut. Wala yantafi'u bil ilmi illa qalilan, dan ia tidak akan mendapatkan manfaatnya walaupun sedikit pun. Walaupun sedikit, ia tidak akan mendapat manfaatnya. Jangan sampai guru disakiti, jangan sampai menghina guru. Boleh berbeda pendapat, tetapi tidak boleh menghina. Ya. Nah itu. Ada syair di kitab ini, innal mu'allama wat thayyiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama fasbir lidzaika in jafauta tabibaha wa qana bijahlika in jafautal muallima. Sesungguhnya guru dan dokter, keduanya itu la yansahani idahuma lam yukrama, tidak akan menasihati jika keduanya tersebut tidak dihormati. Fasbir lidaika in jafauta tabibaha, maka tahanlah, bersabarlah, tahanlah sakitmu itu jika kamu kasar terhadap dokter. Waqna bijahlika in jafautal muallima, dan nikmatilah kebodohanmu itu jika engkau kasar terhadap guru. Nah, ini ada syair yang bagus banget untuk para kita ya, sebagai motivasi. Jadi seorang guru dan seorang dokter tidak akan memberikan resep, tidak akan memberikan ilmu jika keduanya itu diperlakukan dengan kasar, ya, diperlakukan tidak dengan hormat. Di syairnya ini mengatakan kepada kita, fasbir lidzaika in jafauta tabibaha, tahanlah sakitmu jika engkau kasar terhadap dokter. Bagaimana bisa kita sedang sakit, butuh yang namanya obat, butuh yang namanya dilayani oleh dokter, tapi dokter menyuruh tahanlah sakitmu itu. Nah, seperti itu kira-kira. Janganlah buat kasar terhadap guru. Waqna bijahlika in jafautal muallima, dan dan nikmatilah kebodohanmu jika engkau kasar terhadap guru. Ini tantangan bagi kita, bagi para penuntut ilmu. Janganlah berbuat kasar terhadap guru. Baikilah dulu, berikanlah kebaikan terhadap guru. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah mengkaji tadi tentang bab pentingnya cara menghormati guru. Di antara cara-cara menghormati guru dengan berkhidmah kepadanya, membantu, dan tidak memberikan kasar, kata-kata yang kasar, dan buat sehalus mungkin lah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aidina ila ma fi khairin lil islami wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.